Di sini juga saya sudah membuat matrik inputan yang hendak kita input nanti di aplikasi e-kinerja BKN ya. Mulai dari rencana hasil kerja atasan intervensi, indikator kinerja, jenis RHK-nya, rencana hasil kerjanya kita, bla bla bla, ditambahin sampai dengan targetnya. Jadi nanti saya akan taruh tabel ini di link deskripsi. Oke, kita mulai ya. Kita buka Chrome kita. Terus teman-teman ketik di bagian atas ini adalah kinerja.bkn.go.id. Enter. Terus kita akan muncul tampilan muka seperti ini, kemudian kita login. Nah, kemudian masukkan username dan passwordnya. Username-nya ini adalah NIP, kemudian passwordnya ini teman-teman harus ingat passwordnya waktu di MySAPK. Jadi masukkan aja, kemudian kita sign in. Nah, akan muncul di halaman depan seperti ini. Hai, ini tentang identitas kita. Ada buku panduan, kalau teman-teman pengen lebih paham, baca buku panduannya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada profil, ada SKP, tim kerja, dan dashboard. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita lihat profilnya dulu. Nah, kita cek profilnya apakah sudah benar semuanya, instansinya dari kementerian, nama, NIP, jabatan ini benar atau tidak, golongan ruangnya, jenis pegawainya. Kalau sekiranya ada yang salah, kita klik di edit profil. Nah, ini yang bisa diedit hanya unornya, jabatan, dan golongan. Yang lainnya tidak bisa diedit ya. Terus kalau ini sudah benar semua, nggak usah diganti, terus klik OK. Nah, kemudian kita balik lagi ke data atasan. Pasti sudah benar ya, atasan kita Pak Rizky Antoni. Kemudian ini list pegawai 1 Yunor banyak, list pegawai di bawah nggak ada. Nah, setelah semuanya ini kita beres, setelah kita edit profilnya, langsung kita klik di SKP. Disclaimernya ya, ini asumsinya bahwa kita buat semuanya satu periode. Walaupun dia naik jabatan, dia ada pergantian atasan, tetap kita buat satu periode hanya untuk mempermudah dan mencontohkan. Jika nanti ada perubahan bisa diedit. Kita kemudian klik di tambah SKP. Unornya balai riset. Nah, ini unor atasan ini pusat riset perikanan ini otomatis ya. Kita nggak bisa ganti jadi puslatlu misalkan seperti itu nggak bisa. Jadi tetap kita ikutin aja apa petunjuknya di sini. Tetap pusat riset perikanan. Periode awalnya yaitu kita nih klik di awal tahun di Januari tanggal 1. Periode akhirnya karena ini kita buat satu periode aja sampai dengan Desember tanggal 31. Nah, pendekatannya kita isi yaitu kuantitatif. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, daftar SKP. Terus di sini ada detail SKP, matrik pranasin, SKP bawahan, dan seterusnya, bisa dibaca semuanya. Tambah SKP ini fungsinya untuk menambahkan periode SKP kalau kita mau buat 2, tapi ini saya pakai estimasi periodenya kita buat satu periode full dengan atasan Pak Rizky Antoni. Oke, setelah itu ini adalah tombol kita mengedit. Apabila kita pengen mengedit SKP kita tadi ini, misalkan periodenya salah, kalau misalkan nanti ada petunjuk untuk membuat periode, tinggal diganti aja periodenya. Oke. Kalau ini untuk mendelete. Nah, bagaimana kita cara input SKP-nya? Kita klik di detail SKP. Nah, setelah klik detail SKP akan muncul tampilan seperti ini. Nama atasan kita, PLT kita, kemudian periode, dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan RHK, ini adalah perilaku ya. Ke bawah ini adalah perilaku. Untuk menambahkan RHK, kita klik tambah RHK. Nah, rencana hasil kerja atasan intervensi kita klik aja.
Di sini tadi berdasarkan matrik bahwa kita lihat matriknya dulu ya. Terselenggaranya penyuluhan kelautan perikanan, di sini jumlah kelompok pelaku utama yang disuluh. Ini untuk rencana kerja ya, dokumen rencana kerja. Kita buka lagi. Berarti RHK-nya adalah RHK penyuluhan, ini ada di bawah semua. Yaitu mulai dari sini terselenggaranya penyuluhan, tapi ini untuk kelompok yang dibentuk, di bawahnya yaitu untuk yang ditingkatkan kelasnya, yang di bawahnya lagi ini adalah yang disuluh. Kemudian ya cuma 4 ini aja. Kita pilih kelompok perikanan yang disuluh. Ini jadi akan muncul seperti ini, jumlah kelompok pelaku utama, pelaku usaha yang disuluh di Satminkal BRPP UPP. Jenis RHK-nya adalah utama. Rencana hasil kerjanya yaitu menyusun dokumen rencana ya, menyusun dokumen rencana kerja penyuluh perikanan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah langsung muncul rencana hasil kerja pimpinan intervensi ini, rencana hasil kerjanya ini. Nah, kita indikator kinerja individunya kita belum. Kita klik tambah indikator. Nah, aspeknya adalah kuantitas. Indikatornya apa? Kita buka di sini. Indikator kinerja penyuluh yang ini ya. Untuk rencana kerja itu rencana kerja penyuluhan perikanan disusun dan disampaikan ini. Sudah. Kemudian target kita apa? Target kita adalah satu dokumen. Setelah ini kita klik OK. Maka di sini akan muncul baru satu. Terselenggaranya penyuluhan satu dokumen. Nah, terus kita buat IKU yang kedua. Setelah ini kita buat IKU yang kedua, kita tinggal tambah RHK di atas lagi nih. Tambah RHK. Kemudian kita lihat di matriknya ya. Matriknya yang kedua ini adalah jumlah kelompok usaha yang disuluh ya, mendampingi kelompok binaan yang ditetapkan. Ini masih 2, masih sama dengan nomor 1, cuma beda di indikator kerja individu. Kita lihat lagi di bawah, langsung tarik ke bawah aja. Pelaku utama yang disuluh, jenis RHK-nya adalah utama, rencana hasil kerjanya adalah kita ambil dari sini, mendampingi kelompok wilayah. Ini kita copy ya, kita blok, kita copy, mendampingi, kita paste di sini. Ini saya klik atau klik kanan, paste atau Ctrl V, terserah mana yang lebih mudah. Kemudian kita OK. Maka di bawah akan muncul 2, terselenggara penyuluh. Ini kelompok yang disuluh ya, mendampingi kelompok di wilayah yang ditetapkan. Kemudian kita tambah indikatornya. Indikatornya adalah kuantitas. Indikatornya kita lihat di sini, kelompok perikanan yang disuluh yang didampingi di wilayah binaan. Ini di copy, kemudian kita masukkan di sini, kita klik kanan, paste. Targetnya sesuaikan dengan jenjang jabatannya. Kalau pertama 11, muda 12, pertama 12 ya. Pertama 11, 12, 12. Di sini adalah 12 kelompok. Ini mudah ya. Kemudian kita OK. Sudah muncul IKU RHK apa itu, indikator atasan indikator kinerja yang kedua. Yang ketiga sekarang kita klik lagi tambah RHK. Nah, yang ketiga ini hati-hati agak berbeda karena dia adalah kelompok yang dibentuk. Kita copy dulu aja ya, kita copy ininya biar nanti nggak bolak-balik. Kemudian kita pilih, nah ini yang dibentuk ya, kelompok perikanan utama yang dibentuk. Jenis RHK-nya utama, rencana hasil kerja tadi ini ya, menumbuhkan kelompok. Ini kita copy, kemudian kita balik ke sini, kita paste. Setelah itu kita OK. Nah, ini terjadi perubahan. Kalau ini adalah pelaku utama yang disuluh, ini adalah kelompok perikanan yang dibentuk. Kemudian kita tambah indikator. Aspeknya adalah
kuantitas, indikatornya kita copy lagi, jumlah kelompok yang ditumbuhkan kita paste, targetnya adalah 1 kelompok. Kemudian kita oke. Dan ini seterusnya sampai selesai ya. Yang keempat, kita lihat dulu. Ini menilai kelas kelompok, jadi kinerja atasan yang diintervensi adalah kelompok yang ditingkatkan kelasnya. Oke, kita pilih. Rencana hasil kerja kita copy. Menilai kelas kelompok ya. Ini. Tambah indikator. Kuantitas indikatornya kita lihat lagi di sini. Kelompok yang dinilai ya 10 kelompok. Oke. Udah 4 IQ, kita tambah lagi. Tambah RHK. Yang keempat yaitu meningkatkan kelas kelompok. Sama seperti di atasnya, yaitu kelompok yang ditingkatkan nanti meningkatkan kelas kelompok. Kita pilih ini ya. Ini copy. Oke. Kita tambah RHK lagi. Ini nomor 5 sekarang. Nah, setelah ini nomor 6 sampai nomor 14 semuanya pakai rencana kinerja atasan, yaitu kelompok pelaku utama yang disuluh. Cuma nanti bedanya di indikatornya nih ya. Semua pakai ini. Kita copy, kemudian kita copy dulu yang OSS ini biar nanti tidak bolak-balik. Ini disuluh semuanya. Nah, yang terakhir ini agak berbeda. Tambah RHK, kita pilih RHK-nya adalah tadi apa?
indeks profesionalisme ASN, peningkatan nilai ini ya. Tata kelola pemerintah yang baik di lingkup BRPPUPP, indeks profesional ASN. Jadi kita lihat di sini tata kelola. Nah, di sini mulai tata kelola persentase, ini bukan tata ini, yang ini. Tata kelola pemerintah yang baik, indeks profesionalismenya, jenis LHK utama, rencana kerjanya kita lihat di sini. Peningkatan nilai. Kita masukin. Oke. Kemudian kita tambah indikatornya, aspeknya kuantitas, indikatornya nilai aparatur sipil negara ini PSN, kemudian targetnya yaitu 70 sampai 74 nilai indeks. Kita oke. Nah, ini udah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, kita bisa langsung cetak. Cetaknya ini. Kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya 15 IQ. Kita closing lagi. Nah, setelah semua diisi dengan benar, baru kita klik diajukan SKP. Sebenarnya kita langsung ajukan SKP, tetapi karena ini belum ada petunjuk dari BRPPUPP, kita tunggu petunjuknya. Kalau ada yang perlu di delete atau dihapus atau diperbaiki, tinggal klik di sini edit. Nanti misalkan rencana kerja nih ganti kemana, bisa diedit di sini. Redaksional pengen diganti, diedit juga di sini. Semuanya bisa, asalkan jangan dulu diajukan SKP. Nanti kalau sudah diajukan SKP berarti tidak bisa diedit lagi. Kita tidak bisa kalau sudah diajukan SKP berarti kita sudah siap untuk berdialog dengan atasan. Oke, cukup sekian tata cara bagaimana input ESKP di e-kinerja BKN. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi dengan benar. Kemudian pada bagian bawah sekali ini ada lampiran. Yaitu satu, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Nah, kita akan tutorial bagaimana cara mengisi lampiran ini. Tetapi sebelumnya, apabila teman-teman apa sih lampiran ini? Jawabannya yaitu di Permenpan RB nomor 6 tahun 2002 ya. Jadi ini baru. Jadi mulai dari pasal 11, 12 dan 13 ini mengatur tentang lampiran. Nah, yang pertama yaitu sumber daya manusia yang dibutuhkan itu minimal dari 5 item ini harus masuk. Dan ini pun sebenarnya lampiran ini akan kita ajukan pada ayat 2 ini disebutkan bahwa dalam hal sumber daya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai kesepakatan dengan atasan atau pimpinan kita, maka dapat dilakukan penyesuaian atau ekspektasi. Nah, kita mulai dulu aja. Kita mulai aja dengan lampiran sumber daya. Kita klik lagi di sini dukungan sumber daya. Edit. Nah, di sini dari 5 dukungan ini, saya kalau sumber daya manusia saya tidak membutuhkan, kelihatannya saya hanya membutuhkan di dukungan anggaran, peralatan, dan sarana prasarana. Kita isi ya dukungan sumber daya ini, yaitu kita masuk lagi ke sini, dukungan sumber daya. Nah, ini kebetulan sudah saya tulis di Word di sini. Saya membutuhkan 3 dukungan, yaitu pertama sumber daya anggaran untuk penumbuhan dan penilaian kelas kelompok. Kemudian dukungan peralatan kerja yaitu printer, ATK, kemudian komputer supply sama seragam lapangan. Kemudian dukungan sarana prasarana yaitu peralatan pengukur kualitas air. Kita copy semuanya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, terus kita klik
oke. Maka akan otomatis nomor 1, 2, dan 3. Teman-teman bisa menambahkan sesukanya, yang penting nanti apakah disetujui sama atasan atau tidak, ya terserah. Terus sekarang ini adalah skema pertanggungjawabannya. Nah, skema pertanggungjawabannya kita lihat lagi di peraturannya ini. Skema pertanggungjawabannya yaitu ada dua, yaitu pertama jadwal pelaporan dan bukti kinerja yang diharapkan. Ini sudah juga saya ketik, yaitu jadwal pelaporannya yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan penyuluh perikanan yang dilaporkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang lihat kedua lagi, bukti kinerjanya yaitu berupa dokumen atau berkas atau profil yang telah ditandatangani oleh kepala dinas. Ini kita copy lagi. Kemudian kita paste di skema pertanggungjawaban, kita edit. Nah, cukup kita paste aja di sini. Kemudian kita oke. Sudah. Nah, konsekuensi sekarang. Konsekuensi ini ada dua, yaitu konsekuensi dalam capaian kinerja, itu konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Nah, apabila positif melebihi ekspektasi pimpinan dan komisi negatif adalah tidak memenuhi ekspektasi pimpinan. Sebenarnya kalau konsekuensi positifnya ini kalau kita tulis mencapai ekspektasi pimpinan, kita jalan-jalan, nah gitu boleh juga nih. Tapi saya tulis di sini yaitu konsekuensinya, yaitu konsekuensi positifnya yaitu diberikan peningkatan kompetensi penyuluhan melalui pelatihan, melalui pendidikan dan pelatihan ya. Dan pelatihan. Nah, konsekuensi negatifnya yaitu diberikan surat peringatan atau pemotongan tunjangan kinerja. Kita copy lagi. Kemudian kita paste di konsekuensi ini, kita klik edit, kita paste di sini. Kemudian kita oke. Maka udah terurut dia 1 2 3 1 2 3 semua udah nomornya. Nah, setelah ini lampiran kita tulis, kemudian kita klik ajukan ya. Ajukan SKP, tapi ini kebetulan saya sudah mengajukan SKP, maka dari itu pasti ini sudah terajukan juga. Tapi yang belum mengajukan tinggal klik nanti di sini ajukan SKP. Ya, itu aja tutorial bagaimana cara mengisi tahap kedua kita ya. Tahap kedua kita yaitu mengisi lampiran pada e-kinerja BKN. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.